Dulu, hidup mereka penuh tawa, cinta, dan impian bersama. Dimas dan Sari, sepasang suami istri yang menikah dengan penuh harapan dan keyakinan bahwa mereka akan selalu saling mendukung satu sama lain. Mereka membangun rumah tangga dengan sederhana, tetapi penuh dengan kebahagiaan. Sari seorang wanita yang ceria, selalu penuh perhatian dan kasih sayang. Dimas, suaminya, adalah pria yang bertanggung jawab dan memiliki sifat penyayang. Mereka saling melengkapi, dan setiap hari mereka berusaha untuk menjadi yang terbaik bagi satu sama lain. Namun, seperti halnya banyak pasangan lainnya, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Awalnya, pertengkaran mereka hanya tentang hal-hal kecil, perbedaan pendapat, ketidaksepakatan tentang pekerjaan rumah, atau tentang cara berpikir mereka yang tidak sama. Tapi seiring berjalannya waktu, pertengkaran mereka semakin sering. Kejadian-kejadian kecil berubah menjadi perdebatan besar. Kata-kata tajam terlontar, dan kebersamaan yang dulu indah mulai terasa menyesakan. Mereka tidak lagi melihat hal-hal baik satu sama lain, hanya kekurangan yang semakin menganga. Setiap hari menjadi lebih berat. Dimas merasa Sari tidak lagi menghargainya, sementara Sari merasa Dimas tidak pernah mendengarkan suaranya. Ketegangan yang tidak pernah berujung membuat mereka merasa terasingkan satu sama lain. Akhirnya, setelah bertahun-tahun berjuang, mereka memutuskan untuk bercerai. Dimas dan Sari berpisah dengan hati yang hancur, meskipun mereka tahu bahwa mungkin ini adalah keputusan yang terbaik bagi mereka berdua. Namun meskipun telah berpisah, mereka tidak pernah benar-benar bisa melupakan satu sama lain. Tahun-tahun berlalu, dan mereka melanjutkan hidup masing-masing. Dimas berusaha untuk move on dengan bekerja keras di kantornya, dan menjalin hubungan dengan beberapa wanita, tetapi hatinya selalu kosong. Tidak ada yang bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan Sari. Ia mencoba membangun kehidupan baru, tetapi setiap kali ia merasa bahagia, ada rasa rindu yang datang begitu mendalam. Ia teringat Sari. Senyumnya, tawanya, cara dia memeluknya saat lelah, dan cara mereka saling berbicara tanpa kata-kata. Di sisi lain, Sari pun mengalami hal yang sama. Ia menjalin hubungan lagi dengan seorang pria. Tetapi hubungan itu tidak pernah memberi kebahagiaan yang sama, seperti yang ia rasakan bersama Dimas. Ia menyadari bahwa meskipun pasangan barunya baik, ia tidak pernah bisa menemukan seseorang yang mampu memahami dirinya dengan cara Dimas dulu. Setiap kali ia merasa nyaman dengan seseorang, bayangan Dimas selalu hadir. Meskipun mereka berpisah, Dimas tetap menjadi bagian yang sulit dilupakan dalam hidupnya. Mereka berdua, meski hidup terpisah, tetap merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidup mereka. Cinta yang dulu ada, kini terpendam dalam kenangan. Namun mereka berdua terus berjalan, mencoba mencari kebahagiaan di tempat lain, meski itu tak pernah datang seutuhnya. Yang pernah kita lewati, aku menabur bunga di sana sini pada aroma. Suatu hari, ketika Dimas sedang duduk di taman, melamun dengan perasaan yang kosong, ia melihat sesuatu yang tidak biasa. Sebuah kucing oranye dengan bulu lebat dan mata yang cerah berjalan mendekat padanya.
Kucing itu tampak sangat jinak, bahkan menggosokkan tubuhnya ke kaki Dimas seperti sudah mengenalnya lama. Dimas tersenyum, sedikit terhibur oleh kehadiran kucing tersebut. Ia lalu membelai bulu kucing itu dengan lembut, merasa sejenak ada kehangatan yang mengalir dari dalam dirinya. Namun ketika ia melirik sekeliling, matanya tertuju pada seseorang yang sedang berjalan ke arah taman tersebut. Itu adalah Sari. Sari yang ia kenal begitu lama, wanita yang pernah menjadi bagian terpenting dalam hidupnya. Sari terlihat berbeda, lebih dewasa, tetapi masih dengan senyum hangat yang dulu sangat ia kenal. Ternyata, kucing oren itu adalah milik Sari, yang dengan ceria melangkah menuju Dimas tanpa sadar. Ketika mata mereka bertemu, waktu seakan berhenti. Tidak ada kata-kata yang keluar pada awalnya. Semua kenangan lama kembali menyeruak, senyum, tawa, pertengkaran, dan semuanya yang pernah mereka lewati bersama. Sari, terkejut namun juga terharu, menghampiri Dimas. Mereka berdua hanya saling menatap, seolah-olah waktu kembali ke masa-masa indah mereka dahulu. Sari tersenyum malu. Dimas, aku tidak tahu kucing ini akan membawaku kembali ke sini. Dimas tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Aku juga tidak tahu, jawabnya. Tapi mungkin ini memang sudah takdirnya. Mereka duduk bersama di bangku taman itu, berbicara seperti dahulu, tentang kehidupan mereka, tentang apa yang telah mereka lalui, tentang kesepian yang mereka rasakan selama bertahun-tahun tanpa satu sama lain. Mereka tahu bahwa hidup mereka tidak bisa kembali seperti semula, tetapi setidaknya mereka bisa saling mendengarkan, saling memahami lagi setelah sekian lama. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, Dimas dan Sari mulai sering bertemu. Mereka berbicara tentang masa lalu mereka, berbagi kenangan yang dulu terlupakan, dan merasakan kembali kehangatan yang selama ini hilang. Setiap kali mereka bersama, kesepian yang mereka rasakan selama bertahun-tahun perlahan terobati. Mereka mulai merasa bahwa perpisahan mereka dulu adalah sebuah kesalahan besar, sebuah keputusan yang salah, dan mereka berdua ingin memperbaiki semuanya. Namun, takdir sepertinya tidak berpihak pada mereka. Suatu sore yang cerah, saat Sari sedang dalam perjalanan menuju rumah Dimas, sebuah kecelakaan tragis terjadi. Mobil yang ditumpangi Sari menabrak sebuah truk yang sedang melintas. Sari meninggal di tempat kejadian, meninggalkan Dimas yang hancur dan tak percaya. Ketika Dimas menerima kabar itu, dunia seakan runtuh di hadapannya. Semua kenangan indah yang baru saja mereka bangun bersama, dalam beberapa minggu terakhir menjadi samar dan jauh. Ia berlari menuju tempat kejadian, namun semuanya sudah terlambat. Ia hanya bisa terduduk di sana, dengan hati yang terpecah, menyesali semua waktu yang terbuang tanpa Sari di sisinya. Kenapa aku tidak menyadari ini lebih cepat, pikirnya. Kenapa aku harus menunggu sampai saat seperti ini? Di tengah kesedihannya, Dimas ingat akan kucing oren yang telah mempertemukan mereka. Kucing itu kini duduk diam di dekat rumah Sari, tampak menunggu sesuatu yang tidak akan datang. Dimas menangis, merasakan betapa ia takut menghadapi hari-hari sepi tanpa Sari. Ia tahu bahwa tidak ada yang bisa mengembalikan waktu mereka, dan kini ia harus menghadapinya sendiri. Setelah kehilangan Sari, Dimas hanya bisa mengingat betapa banyak waktu yang telah ia sia-siakan. Ia menyesali kebiasaan buruknya yang selalu memendam perasaan, dan tidak pernah berbicara dengan Sari tentang apa yang ia rasakan. Ia menyesali kata-kata yang terlontar dalam pertengkaran mereka dulu. Kata-kata yang merobek hati satu sama lain, dan akhirnya membawa mereka ke perpisahan.
Kini, semua itu hanya menjadi kenangan pahit yang tak bisa diubah lagi. Sari telah pergi, meninggalkan celah besar dalam hidupnya, dan ia takut hari-hari akan kembali sepi tanpa seseorang yang bisa mengisi ruang itu. Namun di dalam hatinya, Dimas tahu satu hal yang pasti. Cintanya pada Sari tidak pernah pudar. Cinta itu tetap ada, meskipun perpisahan, meskipun kehilangan. Dan meskipun ia tidak bisa mengubah takdir, ia berjanji untuk selalu mengenang Sari, wanita yang pernah menjadi segalanya baginya, dan yang kini tinggal dalam kenangan dan penyesalan yang abadi. Kita tak lagi jadi rumah bagi mimpi satu sama lain. Mungkin inilah sepiku yang paling hening. Mungkin inilah sesaku yang paling kehilanganmu dan melepaskanmu yang jadi separuh aku. Selamat tinggal ku ucapkan padamu, meski hatiku hampa jika tanpamu. Mari kita terbiasa untuk tidak lagi